Selamat pagi Taruna, bertemu kembali dengan saya dalam materi pembelajaran hari ini yaitu hukum maritim. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dalam situasi seperti ini ya kita harus mawas diri. Pembelajaran secara daring ya kita lakukan saat ini. Inilah seperti ini. Pada beberapa waktu yang lalu saya sudah menyampaikan tugas dan tanggung jawab seorang nahoda ya. Nah sekarang kita akan menyampaikan tentang tugas dan tanggung jawab ataupun hak-hak dan kewajiban daripada seorang anak buah kapal. Nah, kalau kemarin kita nahoda, sekarang adalah kita sebagai anak buah kapal. Ada hak dan kewajiban daripada seorang anak buah kapal. Apa itu? Hak-hak anak buah kapal yaitu hak atas upah ataupun gaji. Kemudian hak atas tempat tinggal dan makan. Hak atas perawatan waktu sakit ataupun kecelakaan. Kemudian ada hak atas cuti, hak atas pengangkutan untuk dipulangkan. Nah, ini ada beberapa hak yang lebih dominan yang sering kita dengar. Hak atas upah itu sudah ditentukan di dalam perjanjian kerja laut dalam PKL, berapa upahnya, apakah dalam rupiah, dalam dolar, ataupun dalam euro, ataupun pound sterling. Ya itu ada tertulis di dalam perjanjian kerja laut ya. Kemudian hak atas tempat tinggal dan makan. Ya tentu kalau sudah di kapal ya tentu kita harus dapat kamar gitu ya kan. Dapat kamar, kamarnya di mana, di dek berapa, kemudian makannya bagaimana, itu nanti ada namanya salon perwira, salon bintara, atau salon tamtama, itu masing-masing ada tempatnya. Kemudian ada hak atas perawatan waktu sakit ataupun kecelakaan. Nah ini disebabkan oleh karena sakit memang sakit bawaan kita ataupun sakit yang tiba-tiba karena kecelakaan, itu nanti kita dijamin ataupun ditanggung apakah ditanggung oleh perusahaan ataukah dia sendiri dengan memakai kalau kita sekarang Askes ataupun BPJS ataupun apa gitu kan. Itu nanti itu hak atas perawatan waktu sakit ya atau kecelakaan. Jadi kita pada saat sakit karena suatu sakit ataupun malah suatu kecelakaan di kapal, kita wajib ataupun mempunyai maksudnya kita mempunyai hak untuk perawatan. Dan itu gaji dibayar penuh ya selama waktu sakit itu. Kemudian hak atas cuti. Hak atas cuti ini di tiap-tiap perusahaan kapal itu terjadi perbedaan, ada yang 12 hari, ada yang 6 hari, ada yang seminggu, ada yang 3 minggu, tergantung kebijaksanaan daripada perusahaan masing-masing, perusahaan kapal ya maksudnya ya. Kemudian hak atas pengangkutan untuk dipulangkan. Nah ini ketika kita melaksanakan suatu sign on, maksudnya sudah naik ke kapal, ya kemudian kita sudah selesai melaksanakan kontrak di kapal itu apakah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, tergantung daripada perjanjian kerja laut kita yang sudah ditandatanganin, maka kita berhak untuk dipulangkan, itu gratis ongkosnya. Dibelikan tiket, kemudian dikasih uang saku ataupun apa. Ya. Kemudian selain daripada hak, tentu ada kewajiban. Ini kalau hak sudah tahu, tentu ada kewajiban untuk anak buah kapal. Kewajiban anak buah kapal apa aja sih itu? Ya, itu antara lain adalah taat kepada perintah atasan, sudah pasti, ya kan? Teristimewa terhadap perintah nahoda. Nah, kemudian kewajibannya adalah meninggalkan kapal ataupun turun ke darat harus dengan izin nahoda atau yang mewakilinya. Ya, jangan main turun-turun aja di kapal. Ketika kamu kapal itu berada di Vietnam ataupun kapalnya ada di Singapura, kamu tebak permisi menyelonong aja masuk, tiba-tiba ketangkep sama orang imigrasi, jadi urusan nahoda ini, ya kan? Gitu. Kemudian tidak membawa barang dagangan, minum-minuman keras, dan senjata api di atas kapal. Ya kan, barang dagangan ini macam-macam ya, bisnis pula dia bawa kulkas pula, bawa TV ya kan, kebetulan murah di situ, alasannya untuk dipakai sendiri, ternyata itu tidak diperbolehkan. Ya, kemudian melakukan tugas tambahan ataupun kerja lembur jika dianggap perlu oleh nahoda. Turut membantu menyelamatkan kapal, penumpang dan muatannya dalam kecelakaan kapal. Kemudian berperilaku sopan serta tidak mabuk-mabukan di atas kapal dalam rangka turut menciptakan keamanan dan ketertiban di atas kapal. Nah ini penyakit pelaut ini biasanya mabuk-mabukan ini, ya kan? Banyak duitnya, minum-minum, mabuk-mabukan, tiba-tiba di kapal terjatuh dia, nggak ada yang tahu, sudah selesai semua. Ya, untuk tiap-tiap kapal dibuat di hadapan pegawai yang diangkat oleh pengusaha yang berwenang
sebuah daftar tentang semua orang yang harus melakukan dinas anak buah kapal yang disebut daftar anak buah kapal. Ini namanya istilahnya sijil ya. Ya, ini namanya sijil ya. Nah, jadi semua nanti di situ tercantum, tertulis si A berbuat apa, si B berfungsi sebagai apa, tugasnya apa, itu semua sudah ada ditulis nanti ya kan. Nah, dinas anak buah kapal adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh mereka yang diterima untuk dinas di kapal kecuali pekerjaan nahoda. Nah, dalam dinas anak buah kapal tidak dimasukkan segala pekerjaan kuli muatan dan pekerja yang melakukan pekerjaan di kapal yang bersifat sementara dan dalam keadaan darurat dilakukan oleh para penumpang selain anak buah kapal. Jadi kalau yang namanya bongkar muat itu bukan tugasnya ABK ini. Ya, sudah ada orang darat itu dia tuh yang ngatur itu. Ya, dan selama pelayaran itu aja lah kita melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan di atas kapal yaitu nahoda ya. Jadi di daftar anak buah kapal itu dibuat dalam merangkap dua. Satu lembar diperuntukkan bagi pengawal, maksud saya satu lembar diperuntukkan bagi pegawai pendaftar anak buah kapal, lembar lainnya bagi nahoda. Yaitu nama kita itu ada di apa ya? Di dalam daftar anak buah kapal ya, ataupun manning ya, manning crew namanya istilahnya. Itu daftar anak buah kapal ada di situ semua. Daftar anak buah kapal itu menyebut selain nama para anak buah kapal dan dengan tidak mengurangi yang diatur di lain tempat, itu adalah dituliskan nama kapalnya apa, nama pengusaha kapalnya dan nahodanya, kemudian jabatan tiap anak buah kapal yang akan melakukan dinas di atas kapal dan siapa dari para anak buah kapal yang akan berpangkat perwira. Di situ akan terlihat semua di situ ya kan nama-namanya ya. Daftar itu nantinya itu ditandatanganin atas nama nahoda dan oleh pegawai pendaftaran anak buah kapal. Nah, bila terjadi pergantian nahoda, bila terjadi pergantian nahoda atau bila terjadi perubahan dalam susunan personil yang termuat dalam daftar anak buah kapal atau perubahan dalam jabatan yang dipegang oleh seorang anak buah kapal yang berinas di kapal, maka lembaran daftar anak buah kapal yang diperuntukkan bagi nahoda diubah sesuai dengan itu. Jadi di pelabuhan pertama di mana hal itu dapat dilakukan di hadapan pegawai pendaftaran anak buah kapal. Jadi setiap anak buah kapalnya harus diberi kesempatan untuk melihat daftar anak buah kapal dan perjanjian yang menyangkut dirinya. Jadi kalau kamu nanti di kapal tuh jangan main teken-teken itu perjanjian isinya apa, kamu nggak tahu tiba-tiba jadi apa kita nggak tahu pekerjaan kita di situ apa gitu ya kan. Ya harus jelas-jelas ya dalam surat perjanjian kerja itu ya. Kemudian dalam daftar anak buah kapal hanya boleh dimuat mereka yang telah membuat perjanjian kerja dengan pengusaha kapal atau dengan majikan lain yang mewajibkan mereka untuk melakukan dinas anak buah kapal di atas kapal atau yang dengan izin pengusaha ataupun beban sendiri di atas kapal menjalankan perusahaan. Nah, kemudian di sini selama anak buah kapal berada di dalam dinas di kapal, ia wajib melaksanakan perintah nahoda dengan seksama. Bila ia menganggap bahwa perintah ini melawan hukum, di pelabuhan pertama yang disinggahi kapal itu dan di tempat menurut perkiraan hal ini dapat dilakukan tanpa menghambat kapal, ia dapat minta bantuan kepada sah bandar atau di luar Indonesia dari pegawai diplomatik ataupun pegawai konsulat yang digaji yang pertama dapat dicapai. Nah, nanti kalau kira-kira ada keanehan di kapal, kemudian kita tidak suka, ya kan, ada hal-hal yang bersifatnya mungkin kurang berkenan di hati ataupun yang menyangkut kriminal ataupun apa, kita langsung ketika sandar ataupun di pelabuhan pertama yang kita jumpai langsung menyampaikan hal itu kepada petugas setempat ataupun sah bandar setempat atau melalui pegawai diplomatik ataupun pegawai konsulat yang digaji yang bertanggung jawab yang pertama kali dapat dicapai. Jadi tanpa izin nahoda, anak buah kapal tidak boleh meninggalkan kapal. Ya, saya ulang, tanpa izin nahoda, anak buah kapal tidak boleh meninggalkan kapal. Dan bila nahoda menolak memberikan izin, maka atas permintaan anak buah kapal itu ia wajib menyebut alasan penolakannya dalam buku harian dan memberi ketegasan tertulis kepadanya tentang penolakan ini dalam 12 jam. Ya. Dan berikutnya adalah saya ingin menyampaikan ya secara singkat ya
Bila anak buah kapal meninggalkan kapal tanpa izin, ya, kembali tidak tepat pada waktunya di kapal, melakukan penolakan kerja, melakukan dinas tidak sempurna, mengambil sikap tidak pantas terhadap nakhoda, terhadap anak buah kapal ataupun penumpang lain, dan mengganggu ketertiban nakhoda, dapat mengenakan denda sebesar upah yang ditetapkan dalam uang menurut lamanya waktu dari setinggi-tingginya 10 hari. Namun denda itu tidak boleh berjumlah lebih daripada sepertiganya dari upah untuk seluruh masa perjalanan. Nah, dalam masa 10 hari tidak boleh dikenakan denda yang seluruhnya berjumlah lebih tinggi daripada jumlah tertinggi tersebut. Ya, artinya apa? Tidak boleh berlebih-lebih lah, 30% lah dipotong gaji. Itulah intinya ya kan. Nah, perwira kapal adalah anak kapal yang dalam sijil awak kapal mendapat kedudukan sebagai perwira. Nah, di antara ini apa saja sih yang disebut perwira kapal di sini adalah Mualim 1, Mualim 2, Mualim 3, dan Mualim 4. Kemudian kepala kamar mesin, masinis 1, masinis 2, masinis 3, dan masinis 4. Kemudian ada ahli listrik ataupun electrician, kemudian kepala bagian umum ataupun tata usaha. Nah, anak kapal adalah mereka yang namanya tercantum dalam daftar awak kapal, ya kan? Atau sijil awak kapal. Pekerjaan anak kapal yang dilakukan di kapal disebut dinas anak kapal. Yang dinamakan dinas anak kapal ialah pekerjaan yang lazimnya dikerjakan oleh mereka yang telah diterima untuk bekerja di kapal kecuali pekerjaan nakhoda. Nah, sijil awak kapal, nah ini pengertian sijil awak kapal ya. Sijil awak kapal ya ialah daftar nama perwira dan anak buah kapal yang menjalankan dinas dalam kapal yang bersangkutan yang dapat terinci sebagai berikut. Jadi setiap perwira kapal dan ABK yang telah membuat perjanjian kerja laut dengan pengusaha kapal serta yang diwajibkan melakukan dinas awak kapal. Ya. Dalam materi ini tugas kalian pribadi adalah dari materi di atas coba Anda simpulkan dan dicatat pada catatan masing-masing, kemudian diserahkan kepada saya ya melalui Google Classroom ya kan. Apa sih pengertian daripada hak-hak dan kewajiban daripada anak buah kapal ya. Hak anak buah kapal itu apa? Tadi sudah saya sampaikan adalah hak atas upah, hak atas tempat tinggal, dana makan, dan seterusnya. Kemudian kewajiban anak buah kapal itu apa saja sih? Ini semua di situ. Nanti saya harapkan kamu catat ini ya, bikin suatu ringkasan dan disampaikan kepada saya ya. Ini saya geser gambar ke sini biar bisa kalian simak ya. Ya. Kemudian kalau ada pertanyaan silakan langsung nanti di Google Classroom ya. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Mudah-mudahan ini bisa mendapat menjadi tambahan pengetahuan bagi kalian. Nah, pada periode yang akan datang saya akan menyampaikan hal-hal yang lain yang bersangkut paut dengan masalah hukum maritim. Demikian saja penjelasan singkat ini, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di lain periode. Selamat pagi dan salam sehat semuanya.